Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa inna insyaallahu minal amin. Ahbabnal kiram rahmatullahi alaikum, pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan. Sehingga alhamdulillah detik ini kita masih menikmati indahnya iman Islam. Salat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita pula termasuk di dalamnya sebagai pengikutnya yang setia yang mengemban risalah Islam hingga akhir hayat kita. Ada kesan di tengah masyarakat bahwa yang akan menghantarkan pada ketakwaan itu sebatas pada ibadah puasa atau ibadah ritual lainnya. Jelas ini adalah pemahaman yang keliru. Mengapa? Sebab wujud ketakwaan bukan semata dalam ibadah puasa dan juga bukan semata ada di bulan Ramadan. Jadi seperti apa kita memahami ungkapan la'allakum tattaqun? Ternyata di dalam Al-Quran ada 6 ayat-ayat yang menyebutkan atau yang diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan diraih kalau kita beribadah kepada Allah. Ibadah dalam makna umum, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Wa id akhadna, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami mengambil mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, wa rafa'na, dan kami angkat di atas kalian, fawqakum, di atas kalian, atur, gunung Tursina. Khudhu, ambillah, ma'atainakum, apa-apa yang telah kami beri kepada kalian, wadhkuru, dan ingatlah apa ma fihi, apa-apa yang ada dalam Al-Quran, apa-apa yang ada dalam wahyu yang kami berikan kepada kalian tersebut. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh ketika manusia berpegang teguh kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah dan selalu mengingat kandungan wahyu tersebut, berpegang teguh dan mengingat isi dari wahyu Allah. Nah, makna dari kalimat tersebut yakni adalah menjalankan syariat dalam kehidupan. Dengan demikian, ketakwaan akan diperoleh ketika kita menjalankan syariat Islam secara total. Yang ketiga, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-179, walakum fil qisasi hayati ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan walakum, dan bagi kalian, fil qisasi, di dalam hukuman qisas tersebut, hayatun, terdapat kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa takwa itu bisa diraih dengan menjalankan hukum qisas. Ingat, hukum qisas merupakan salah satu hukum Islam, salah satu hukum pidana dalam Islam. Dengan kata lain, wujud ketakwaan kaum muslim
harus diimplementasikan, harus diaplikasikan, harus dilaksanakan dengan penegakan hukum qisas. Penegakan hukum qisas tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dalam naungan pemerintahan Islam, yaitu khilafah Islam. Oleh karena itu, ketakwaan mengharuskan kaum muslimin memiliki imam atau khalifah yang dengannya akan menjalankan hukum qisas, yang dengannya ketakwaan akan diraih. Dan yang keempat, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 sebagaimana tadi kami sampaikan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini adalah ayat yang paling populer di bulan Ramadan, sehingga terkesan bahwa wujud ketakwaan itu semata menjalankan saum di bulan Ramadan. Dan dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh dengan menjalankan ibadah puasa. Puasa yang sebenar-benarnya pasti akan menghantarkan pada ketakwaan. Yang kelima, dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akibatnya akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh dengan mengikuti jalan Allah. Ketakwaan diperoleh dengan menjauhi jalan selain jalan Allah. Mengikuti jalan Allah maknanya melaksanakan, menjalankan syariatnya, menegakkan hukum-hukumnya. Menjauhi jalan yang lain artinya mencampakkan aturan-aturan lain, meninggalkan sistem kehidupan selain Islam. Jadi jelaslah bahwa wujud ketakwaan itu adalah menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Dan saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, surah Al-A'raf ayat yang ke-171. Wa idna taqnal jabala fauqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung Tursina di atas mereka, seolah-olah gunung itu merupakan awan dan mereka menduga bahwa gunung itu akan menimpa mereka, maka ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Ayat ini semakna dengan surah Al-Baqarah ayat 63 tadi, bahwa ketakwaan itu diperoleh dengan berpegang teguh kepada wahyu dan menjadikan wahyu sebagai pedoman dalam beramal. Dari penelaahan secara singkat terhadap 6 ayat di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah adalah ketakwaan yang sempurna, ketakwaan yang paripurna, ketakwaan yang total, ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan apa? Dengan menjalankan syariat Allah. Caranya bagaimana? Dengan menjadikan syariat Allah itu sebagai undang-undang resmi yang mengikat dalam kehidupan ini. Hal ini tidak akan terwujud kecuali jika kaum muslim hidup dalam naungan pemerintahan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar dan menyimak ayat-ayat Allah di atas, masihkah kita ragu dengan model ketakwaan yang harus kita wujudkan? Masihkah kita bersikukuh memenjarakan ketakwaan di masjid atau di bulan Ramadan saja? Masihkah kita meremehkan ketakwaan di luar ibadah ritual, di luar bulan Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Wala faminkum sumastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.